Mari saudaraku, pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah awal bulan Mei, dan memang kita akan disertai oleh perjamuan kudus. Mari kita masuk di dalam doa, kita persiapkan hati kita mau bersatu sejenak. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat luar biasa bagi dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau melalui live streaming pada saat pagi hari ini Tuhan. Itu karena kasih dan anugerah yang sudah Kau berikan bagi kami ya Bapa. Di mana bukan kami memilih Engkau, tapi Engkau sudah memilih kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa. Kami saat ini juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang ada di Taman Elang Tuhan, maupun yang di Polres ya Bapa. Kami mau bersatu hati Tuhan, untuk terus bersekutu kepada Engkau, melekat kepada Engkau di dalam situasi yang seperti ini ya Bapa, situasi yang menakutkan ini ya Tuhan. Dan kami tetap berseru kepada Engkau Tuhan, kami tetap berseru karena kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan mencoba menghancurkan bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Mari Tuhan Kau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan, melalui live streaming pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Sama-sama kita katakan, kata yang layak bagi kami Kau berikan ya Tuhan. Amin. Yang layak untuk Ku berikan, tiada kata Ku memuji-Mu. Kami pun mau bersorak segenap hati dan
perlu Engkau Tuhan ke dalam kehidupan kami ya Bapa. Yesus. Keajaibanmu kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaibanmu. Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Seperti yang kami pujikan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kami butuhkan Engkau. Pada pagi hari ini di ibadah pertama bulan Mei ini Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Mu yang tidak pernah habisnya bagi setiap kami, sehingga kami ada hari ini dan kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Dan sebentar lagi kami boleh mendengarkan pesan daripada kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas hidup kami, di mana kami mengangkat tangan dan bersyukur, di mana kami mencari Tuhan, di situ Tuhan hadir dan melakukan mujizatnya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus berkati selama kami mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir, Tuhanlah yang memimpin kami semua. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu lagi lewat ibadah live streaming saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang di rumah yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan mari Bapak Ibu, pada kesempatan yang indah ini, saya merindukan setiap kita mengalami lawatan Tuhan. Baik tadi lewat puji-pujian, lewat musik dan penyembahan, dan sekarang lewat firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membaca Alkitab kita satu ayat saja dulu, yang saya ambil di dalam kitab Kejadian 18 ayat 14 Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 14, demikian firman Tuhan. Saya baca kepada setiap kita. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, pada pagi hari ini saya ajak kita untuk merenungkan satu tema yang sederhana, adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin tema ini sudah sering kita dengarkan, atau juga mungkin tema ini sudah sering sekali kita perkatakan. Tetapi hari ini saya mau mengajak setiap kita bahwa dengan kondisi situasi dampak daripada COVID-19 ini telah membuat dampak yang begitu mengerikan. Bukan saja Indonesia yang mengalaminya, tetapi juga seluruh dunia. Nah, dengan itu Bapak Ibu yang saya kasih, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kalau kita percaya kita punya Tuhan, maka saya percaya juga kita tidak ragu berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama kita percaya bahwa ada Tuhan, seharusnya juga kita harus tetap percaya dan berkata-kata kepada diri kita, kepada iman kita, bahwa bagi Tuhan juga tidak ada yang mustahil.
Nah, apa yang kita baca tadi saudaraku yang terkasih, itu kisah bagaimana Tuhan mengulang-ulangkan janjinya kepada Abraham dan Sarah. Bapak Ibu, ini juga mustahil menurut manusia. Mana mungkin seorang nenek-nenek yang sudah umur 89 tahun masih bisa punya anak. Dan Abraham sudah berumur 99 tahun pada waktu itu. Tetapi kembali lagi saya mengingatkan, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Sering sekali kita berpikir bahwa apabila tidak masuk logika, apabila tidak masuk akal, dan kita mulai berkata itu tidak ada lagi kesempatan atau mustahil ada kesempatan. Tapi dengarkan baik-baik Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa firman Tuhan hari ini mengajak kita tidak ada yang mustahil bagi Tuhan selama kita percaya kepada Tuhan. Nah, kondisi ini sedang Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Apakah sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan? Dengan ekonomi, dengan keuangan, dengan bisnis, dengan pekerjaan yang semuanya mengalami masalah. Juga dengan kesehatan, bahwa bahkan nyawa kita pun sedang terancam Bapak Ibu. Dan Tuhan sedang mengajak kepada setiap kita, benarkah kita percaya kepada Tuhan? Nah, sebagai seorang hamba Tuhan dan sebagai seorang pemimpin dari tempat ini, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, sepanjang kita masih percaya ada Tuhan, sepanjang kita masih mencari Tuhan, maka seharusnya kita harus beriman dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama kita percaya kepada Tuhan, maka percayalah ada perkara-perkara yang ajaib, ada mukjizat-mukjizat yang akan Tuhan kerjakan, karena Dia adalah Allah yang punya mukjizat Bapak Ibu. Nah, sering sekali mukjizat tidak terjadi kalau kita berjalan dengan logika kita. Kalau kita berjalan dengan akal kita, kalau kita berjalan dengan kemampuan kita, memang Tuhan tidak bekerja di sana. Tuhan hanya bekerja dengan iman yang kita punya kepada Dia. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara nanti melihat Kejadian 19, maka Bapak Ibu akan melihat bagaimana janji Allah itu benar-benar digenapi kepada Abraham dan Sarah. Pada saat umur Sarah 90 tahun dan Abraham umur 100 tahun, saat itu juga saudaraku, bergenapan firman Tuhan. Sarah melahirkan yang namanya anak perjanjian, itu namanya Ishak. Dan itu terjadi karena apa saudara? Karena ada iman yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita lah yang menjawab, apakah kita hanya sekedar percaya kepada Tuhan atau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Kalau kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka saya percaya pada pagi hari ini saudara, kita tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi kita orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Kita lihat di dalam Kejadian 18 bagian A berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Dan di sini dipertaruhkan bagaimana iman Abraham dan Ishak sedang diuji oleh Tuhan, sedang dibentuk oleh Tuhan. Apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Karena menurut logika manusia sudah tidak ada lagi kesempatan, sudah tidak masuk akal lagi kalau seorang nenek-nenek bisa melahirkan anak, dan seorang kakek-kakek umur 100 tahun bisa melahirkan, menurunkan keturunan. Tetapi dengar Bapak Ibu, itu terjadi karena Tuhan yang telah mengatakannya. Itu Tuhan kerjakan karena Abraham dan Sarah, mereka memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan.
Mereka tidak digoncangkan dengan logika manusia. Mereka tidak dibatasi dengan keadaan usia mereka. Tetapi mereka tetap percaya bahwa sekali Allah berfirman, maka selama-lamanya Tuhan pasti menggenapinya, saudara, sesuai dengan waktunya Tuhan. Saya rasa kondisi ini juga akan menguji apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kondisi ekonomi kita saat ini, kondisi kesehatan kita saat ini, kondisi pekerjaan kita saat ini, segera juga akan menjadi suara Tuhan bagi kita, seperti suaranya yang disampaikan kepada Abraham. Apakah sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih berjalan dengan logika kita? Tetapi kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, Bapak percaya mana? Fakta yang sedang terjadi atau percaya pada suara Tuhan? Saya mau jawab Bapak Ibu, bahwa apapun yang terjadi saat ini, fakta apapun yang sedang dunia perlihatkan saat ini, saya lebih percaya apa yang Tuhan katakan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu, Bapak Ibu. Kalau engkau saat ini sedang bergumul dengan ekonomimu, mukjizat Tuhan masih ada bagimu. Kalau saat ini engkau sedang bergumul masalah pekerjaanmu, mukjizat Tuhan masih ada bagimu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting sekarang bahwa kita tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan membuat mukjizat Tuhan terjadi bagi setiap kita. Tetapi kalau hanya kita percaya, saudara, ya mukjizat tidak akan terjadi. Ya, itu sebabnya saya mau ajak kepada Bapak Ibu untuk mengambil keputusan. Karena setiap hari Tuhan berikan kepada kita pilihan. Apakah kita berjalan dengan logika kita, atau kita berjalan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya dan berjalan dengan iman percaya kita kepada Tuhan, maka jangan pernah takut, Bapak Ibu. Apapun yang saat ini sedang terjadi, dampak ekonomi yang saat ini yang sedang tergoncang, atau kesehatan banyak orang, banyak nyawa sedang hilang saat ini, saudara, oleh karena COVID-19. Tetapi dengarkan bahwa hidup kita, ekonomi kita, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya kuasa yang besar untuk menolong kita setiap waktu. Dan percayalah, kalau Tuhan sudah memberikan mukjizat yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa kepada Abraham dan Sarah, maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan, sebagai teman-teman yang saat ini menonton di Facebook ini, bahwa bagi Tuhan juga tidak ada yang mustahil bagi setiap kita, bahwa Tuhan sanggup memulihkan kesehatan kita, Tuhan sanggup memulihkan ekonomi kita, Tuhan sanggup memberikan kita pekerjaan yang terbaik, bahkan Tuhan sanggup memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kenapa, saudara? Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Di sini ujian, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Dan saya mau katakan, sepanjang kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percayalah mukjizat yang dialami Abraham dan Sarah, dia juga akan memberikan mukjizat yang sama kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Maka daripada itu, jangan berjalan dengan logika. Itu yang pertama, saudara. Ya, yang pertama, mari kita imani dan percaya sepenuhnya bahwa janji Tuhan tidak pernah terbatas. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh juga percaya atau kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Nah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil asalkan kita taat, saudara. Saya mau ajak saudara merenungkan firman ini. Ketika di dalam Kejadian 22 ayat 10 dan 11 dan seterusnya, saat Tuhan meminta kepada Abraham sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan Abraham. Dan Abraham ketika mendengarkan suara Tuhan, saudara, dia pilih taat.
dia pilih taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Anak yang sudah ditunggu-tunggu selama 100 tahun, anak satu-satunya anak perjanjian, tetapi ketika Tuhan meminta itu kepada Abraham untuk diambil, untuk dipersembahkan, diberikan kepada Tuhan, maka Abraham sekali lagi dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia dengan sukacita melakukan dengan taat apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Dan ini membuktikan saudara bahwa Abraham bukan hanya sekedar percaya, tetapi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menguji ketaatan Abraham, Abraham saudara tampil sebagai pemenang. Kenapa? Karena Abraham sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, saya ajak Bapak Ibu hari-hari terakhir ini, apa yang menjadi Ishak, apa yang menjadi yang terbaik di dalam kehidupan Bapak Ibu hari-hari ini. Ketika mungkin ada suara Tuhan sedang berbicara, anggaplah setiap diri kita saat ini adalah Abraham di masa sekarang, Sarah di masa sekarang. Ketika ada yang paling berharga itu, lalu Tuhan berkata, oh berikan itu kepada saya. Apa yang menjadi jawaban kita Bapak Ibu? Bapak Ibu lah yang menjawabnya semuanya. Bapak Ibu yang tahu apa yang paling berharga di dalam hidupmu hari ini. Andai kata engkau yang jadi Abraham, andai kata engkau yang jadi Sarah pada waktu itu, lalu Tuhan meminta anak satu-satunya, anak perjanjian yang sudah ditunggu selama 100 tahun. Apakah kita juga punya sikap yang sama seperti Abraham, lalu dengan sukacita taat untuk melakukannya, atau tidak? Kita lah yang menjawabnya Bapak Ibu yang saya kasih. Kondisi COVID-19 ini, mungkin ini juga suara Tuhan bagi setiap kita, mengingatkan kita apakah kita ini taat dan tunduk kepada Tuhan. Saudara lah yang tahu. Apakah saudara sudah mulai taat untuk membangun hubungan dengan Tuhan? Taat ketika ada suara daripada Tuhan untuk meminta yang terbaik dari hidupmu. Maukah saudara melangkah seperti Abraham dan membawa Ishak dan mempersembahkannya kepada Tuhan? Kitalah yang menjawabnya Bapak Ibu. Jadi sepanjang kita percaya Bapak Ibu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka yang pertama saya ingatkan kepada setiap kita jangan lupa bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar percaya, tetapi sungguh-sungguh percaya. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang taat. Sepanjang kita menjadi orang yang taat dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mau melakukan apa yang diminta Tuhan bagi kita, saya percaya mujizat Tuhan terjadi, saudara. Saya mau bilang berterima kasih kepada seluruh jemaat baik Polres maupun Tamalang yang baru-barusan ini melakukan gerakan sosial, berbagi kasih kepada teman-teman, kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Dan saya mau katakan itu juga bagian ketaatanmu. Ishak yang paling kau berharga di dalam hidupmu, engkau sudah mulai berani berbagi. Dan saya percaya setiap perbuatanmu yang baik itu tidak harganya yang dilihat Tuhan, tetapi Tuhan menilai ketulusan daripada hatimu. Tuhan tidak melihat besarnya yang kau persembahkan, tetapi sekecil apapun itu Tuhan hargai karena ketulusanmu Bapak Ibu. Saya ajak kita membaca di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 6. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 6. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ini adalah kesaksian Paulus kepada orang-orang Makedonia. Paulus berkata, lihat itu orang-orang di Korintus. Setelah mereka menerima Tuhan, setelah mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup mereka bukan untuk diri mereka lagi loh, tetapi hidup mereka memberikannya
untuk berbagi kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu cari nanti konteksnya, bahwa saudara akan melihat bagaimana Paulus membawa orang Makedonia untuk melihat, untuk membuktikan bahwa orang-orang Korintus setelah mereka menerima Yesus, setelah mereka menerima Injil, dan setelah mereka percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, hidup mereka hidup menjadi kasih atau mau berbagi bagi orang lain. Sebelumnya orang Korintus hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya mau kasih hari-hari ini, saya mau katakan kepada setiap kita bagaimana setelah kita percaya Yesus, setelah kita menerima Yesus, apakah kita juga memiliki sikap hati yang sama? Orang-orang Korintus pada waktu itu, mereka dengan sukacita memberikan apa yang mereka bisa berikan, saudaraku, menolong orang-orang yang membutuhkan, menolong pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kalau kita juga sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saya percaya bahwa kita bangkit menjadi orang-orang yang mengalami perubahan dalam hidup ini. Beda dengan waktu sebelum kita mengerti firman Tuhan. Sebelum kita mengerti firman Tuhan, kita merasa kekurangan terus, kita merasa tidak cukup terus, sehingga kita begitu sulit sekali untuk berbagi bagi orang lain. Tapi hari ini, apa yang sudah dialami oleh orang-orang Korintus, saya percaya kita sebagai jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga mengalami hal yang sama. Kita bersuka cita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jangan takut selama engkau mencari Tuhan. Apapun pergumulanmu hari ini, apapun persoalanmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan pakai logika, jangan pakai akal manusia, tapi percayalah melangkah dengan iman kepada Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada Abraham, kepada Bapak Abraham dan Sarah, dan Tuhan juga sanggup melakukannya bagi kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa, Bapak Ibu, dan juga kita akan mempersiapkan diri untuk melakukan perjamuan kudus. Ikuti saya dan kita akan melakukan perjamuan kudus sebentar lagi. Mari Bapak Ibu, kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dengan firman-Mu. Kami diajarkan pada pagi hari ini untuk kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak hanya sekedar percaya. Dan kami tahu ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, maka kami orang-orang yang menang di dalam iman, dan kami juga orang-orang yang taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena hidup kami bukan untuk diri kami, tapi hidup kami adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Perkenankan kami sebentar lagi, kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau korbankan kepada kami menjadi tubuh yang kudus, darah yang berkuasa, yang menyatu dalam hidup kami, yang menyembuhkan kami, menyucikan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, lawat umat-Mu saat ini yang sedang juga ikut dalam perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya, amin. Kita angkat pujian sambil menjalankan perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu terima roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu sediakan di rumah. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta.
angkat tubuh Tuhan melebihi kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Saat engkau mendengarkan firman Tuhan, percayalah bahwa Allah mengerti segala keadaanmu hari ini. Allah mengerti segala persoalanmu. Allah mengerti segala kerinduan hatimu. Dan Dia juga adalah Allah yang ada bersama setiap kita, membuka jalan di saat tiada jalan, melakukan keajaiban-keajaiban lebih daripada yang kau pikirkan, bahkan lebih dari yang kau doakan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan iman dan ucapan syukur, mari kita terima tubuh Kristus dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang melambangkan darah Yesus bagi kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita terima darah Kristus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur Bapak Ibu. Bersyukurlah, bersyukur. Dia baik, Dia penuh kasih, Dia selalu ada bersama kita, Dia selalu ada untuk kita. Dia adalah Tuhan yang baik. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih. Bapak hamba mengangkat tangan di dalam nama Yesus. Turunlah mujizat-Mu kepada setiap kami yang percaya kepada Tuhan, yang telah menerima firman dan tubuh dan darah-Mu. Biarlah berkuasa Engkau selama-lamanya atas seluruh hidup kami, dan memberikan kami kekuatan yang selalu baru dari surga, dan memberikan kami hikmat daripada Allah, sehingga hari-hari kami, hari-hari yang disertai oleh Tuhan. Kami berdoa segala bencana, musibah, malapetaka, kematian, bahkan penyakit-penyakit COVID ini menjauhlah dari umat-Mu dalam nama Yesus. Karena Tuhanlah pelindung kami, maka kami percaya kami tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya mau ajak kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang punya koletan, yang punya perpuluhan atau ucapan syukur, silakan Bapak Ibu nanti kumpulkan atau Bapak Ibu transfer di nomor rekening yang sudah ditetapkan kepada jemaat di Polres atau antar di gereja, dan kepada jemaat yang ada di kota bumi silakan sampaikan atau diantar kepada bendahara yang sudah ditetapkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke Bapak Ibu yang saya kasihi, terima kasih buat persembahannya. Saya percaya bahwa setiap persembahan yang sudah kita taburkan akan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mohon setiap minggu, setiap jam 10 supaya bisa ikut ibadah live streaming ini. Nanti minggu kedua, ketiga, dan keempat kita akan adakan ibadah live streaming, dan pelayanan sepenuhnya ada di Tamaelang. Hanya setiap awal bulan ada di Polres Bapak Ibu.
Tapi kita percaya dimanapun kita akan adakan ibadah live streaming ini, Tuhan pasti melawan kita, memberkati kita semuanya. Shalom, dan saya percaya kita semuanya ada tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Mari saudara, kita angkat pujian kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita tunduk kepala. Diberkatilah seluruh komponen bangsa kami. Bangsa kami dari Sabang sampai Merauke kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan penuh kemuliaan-Mu seluruh bangsa kami, sehingga bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Sembuh semuanya segala COVID-19 dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah segera berlalu dari Indonesia, segera selesai dari Indonesia. Dan mereka yang sudah mengalami kena dari COVID-19, mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kami juga berdoa dalam nama Yesus. Diberkatilah bangsa kami ini, pemimpin kami, Bapak Presiden dan seluruh kabinet yang ada, seluruh pemerintahan sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka bisa bersatu hati dan kuat mampu Tuhan menyelesaikan, mengatasi COVID-19 ini. Kami berdoa kesatuan hati para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya semakin akhir ini biarlah semakin bersatu untuk melayani Tuhan dengan tulus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah sekali lagi seluruh umat-Mu, jemaat GBI Kemah Kemuliaan Surga, baik yang ada di Polres, yang ada di Taman Elang, Kota Bumi, dimanapun berada saat ini. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, inilah tangan-tangan kami yang terangkat kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang terbaik dari surga, segala berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, kiranya Tuhan memberikannya kepada kami. Dan kami percaya itu kami terima di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.